Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah teknologi yang bisa bikin orang cepat kaya. Teknologi apa itu? Opening dulu. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah teknologi itu yang namanya blockchain. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan istilah blockchain lah, cryptocurrency, dan lain-lain. Atau bahkan sekarang yang lagi hype itu NFT ya. Karena baru-baru ini banyak orang yang udah mulai terjun di dunia NFT, tapi tidak tahu atau jarang yang tahu tentang hal yang mendasari NFT itu. Nah, hal yang mendasari itu apa? Yaitu blockchain. Blockchain itu apa sih? Blockchain itu adalah kumpulan beberapa komputer atau banyak komputer yang saling terkoneksi dan saling bertukar data yang datanya itu sama. Jadi banyak server ya atau komputer ini yang memiliki datanya itu sama guys. Ini hampir sama dengan internet ya. Kalau internet kan beberapa komputer saling terkoneksi cuman memiliki data sendiri-sendiri. Bahkan ada beberapa aplikasi yang udah modelnya itu sentral ya. Jadi cuman yang megang data tuh satu server atau dikuasai oleh perusahaan tertentu atau lembaga tertentu. Beda sama blockchain yang datanya itu tersebar di mana-mana di komputer yang join ya atau yang ikut berkontribusi dalam pengembangan sebuah jaringan ini. Nah, ngomong-ngomong soal blockchain itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Ya, ini nggak tahu ini apakah orang Jepang atau orang yang ngefans sama orang Jepang atau wibu mungkin ya. Jadi Satoshi Nakamoto ini dia itu menciptakan sebuah kripto ya, karena di situ ada masalah pada saat itu ada inflasi kalau nggak salah itu. Dia menciptakan sebuah sistem yang diberi nama blockchain. Ya, sesuai namanya dia blok-blok ini atau komputer-komputer ini itu saling terkoneksi atau saling terhubung dengan data yang sama. Nah, maka dari itu dinamakan blockchain. Dengan kriptonya Satoshi Nakamoto itu yang awal-awal namanya itu adalah Bitcoin ya, komputer banget gitu ya. Nah, ini anak komputer banget gitu, bit kan kayak gitu. Mengenai cara kerjanya seperti apa, jadi kayak gini, misalkan nih ada si A sama si B ini. Si A sama si B ini dia itu melakukan sebuah transaksi atau mau berhutang gitu. Si A itu ngomong sama si B, aku pinjam uang dong 10 juta, katakan seperti itu. Si B, oh iya, tapi harus ada saksinya. Nah, si saksi-saksi ini dipanggil, ada 5 orang atau bahkan 10 orang. Nah, di situ terjadi transaksi yang semuanya itu mencatat transaksi itu. Jadi transaksinya itu dicatat semuanya. Nah, di 10 katakanlah 10, jadi tambah 2 orang yang melawan transaksi tadi, berarti ada 12 orang yang mencatat transaksi dan semuanya sama bahwa si A pinjam uang 10 juta ke si B. Semuanya data itu sama. Jadi kalau teman-teman ingin merubah datanya harus merubah semua data yang ada di sini. Nah, di blockchain itu seperti itu. Jadi semua transaksi itu di semua komputer yang tergabung di jaringannya itu sama semua guys. Nggak ada yang beda. Maka dari itu kenapa blockchain itu susah buat dihack? Karena blockchain itu ya tadi banyak komputer ini yang harus dihack. Bahkan sekarang udah ada ribuan komputer yang berkontribusi gitu loh untuk melakukan hacking atau melakukan pemalsuan transaksi ya. Itu kita harus melakukan perubahan data ke 50 plus ya 50 per 1 lah atau 50, sekian komputer yang diubah datanya dalam waktu 1 detik ya. Karena kan banyak transaksi yang terjadi akhirnya kita harus cepat untuk ngehack ini. Itulah kenapa sistem blockchain itu susah buat dihack. Nah, ngomong-ngomong soal kripto itu salah satu jenis produk yang dihasilkan oleh blockchain. Karena blockchain itu nggak cuma buat kripto, ada yang namanya NFT lah, smart contract lah, dan lain-lain sebagainya yang bentuknya aplikasi-aplikasi yang berdiri di atas jaringannya ini ya, jaringan blockchainnya itu. Karena blockchain itu adalah jaringan, aplikasi ini termasuk Bitcoin tadi itu ya sebuah fitur atau pemanfaatan dari blockchain ini. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Balik lagi ke yang hack tadi, selain dihack dengan cara itu, sebenarnya ini mungkin buat teman-teman yang biar agar lebih berhati-hati lagi, ada yang namanya social engineering. Nah, social engineering itu karena lagi hype nih ya tentang NFT, tentang crypto, maka ada orang nyalahgunain bahwa kamu tuh dikasih duit atau kamu bisa invest ke sini dengan harga yang lebih murah. Ketika kamu transfer duitnya, kamu nggak dikasih koinnya atau dikasih koin yang abal-abal. Ada lagi sebuah project yang abal-abal ya. Nah, project yang abal-abal ini buat ngambil dana-dana yang udah dikirim ke sini, yang udah beli token-tokennya ini, beli koin-koinnya ini dikumpulin, habis itu dia ngilang kayak jin gitu, hilang gitu kan. Nah, itu teman-teman juga harus hati-hati karena ini kan dunia internet itu luas dan sangat rawan manipulasi. Jadi selain susah dihack, tapi ini tergantung orangnya ya, bisa dimanipulasi atau social engineering tadi ya. Jadi seperti itu.
kembali ke kripto ya, kripto tuh nggak cuma Bitcoin, ada juga banyak, bahkan setiap saatnya, bahkan ketika video ini dibuat, selama kalian nonton pasti ada koin-koin yang sedang launching gitu. Jadi banyak banget koin yang beredar saat ini di dunia kripto. Selain itu juga kripto atau blockchain ini transparan guys, jadi kita tuh tahu kita tuh lagi bertransaksi dengan siapa, atau si A itu sedang bertransaksi dengan siapa itu tahu melalui yang namanya wallet. Wallet itu dompet ya. Nah, di dunia kripto, dompet ini tuh adalah sebuah alamat kode ya gitu. Jadi alamatnya ini itu berbentuk kode yang mungkin teman-teman susah buat ngapalin kodenya karena emang random banget itu bisa kelihatan, oh di dompetnya ini tuh ada transaksi siapa aja, itu kelihatan ya, cuman bentuknya kode. Jadi kita tahu transaksinya itu dari dompet-dompet mana atau dari wallet-wallet mana, cuman kita nggak tahu siapa pemilik dompet ini. Nah, ini juga rawan sebagai pencucian uang, tapi kita kan nggak boleh lihat dari sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah salah satu produk yang keren banget ya menurut gua, dan ini masih sangat worth it dipelajari tahun 2022, walaupun si blockchain atau kripto ini ditemuin tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto yang udah bikin Bitcoin. Nah, selain itu banyak juga hal-hal yang harus kita pelajari dari blockchain. Ya, contohnya tadi ada yang kripto, NFT, smart contract, dan lain-lain. Kalau teman-teman udah belajar di sini, wah ini seru banget. Teman-teman bisa bikin aplikasi di atas blockchain yang namanya Web3 ya sekarang. Udah ada Web 1, Web 2, sekarang Web 3 ya, Web3. Dan di situ teman-teman bisa bikin sesuatu yang bermanfaat, bikin karya yang baik buat sesama ya, buat teman-teman sendiri, buat belajar atau buat orang sekitar ya. Mungkin nanti ada pemilihan RT atau pemilihan RW, kita mulai dari yang kecil aja. Pemilihan RT atau pemilihan RW itu bisa dipilih melalui blockchain gitu. Jadi setiap orang dikasih koin, kalau mau milih ya harus pakai koin itu. Nah, ini alasan juga kenapa koin itu beredar banyak, karena koin itu pasti harusnya ya berkaitan dengan sebuah produk, berkaitan dengan sebuah aplikasi. Nah, kalau nggak berkaitan dengan itu, ya itu kalau nggak bodong ya yang punya project atau yang punya koin emang nyari duit kayak gitu, karena emang gampang banget. Sekarang aja udah banyak artis-artis yang terjun di dunia kripto. Nah, itu yang sayang banget, karena ya mungkin maksudnya ada yang bermanfaat ya, ada yang mau di Indonesia tuh harus ada, cuman kalau ini untuk mengambil dana atau uang orang-orang yang baru belajar kayak gitu, nah itu sangat disayangkan banget sih, karena ini dunia ini sangat luas dan sangat-sangat bisa dimanfaatkan dengan baik atau dengan buruk kayak gitu contohnya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih udah nonton, dan tetap semangat ya. Thank you.